Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman guru semua? Pada kesempatan kali ini sesuai janji saya kemarin, kalau banyak yang komen, banyak yang like, insya Allah saya akan lanjut lagi untuk membahas kisi-kisi ya. Saya agak terlambat karena banyaknya tugas di sekolah. Kami mau supervisi, jadi agak terlambat dari teman-teman yang lain, konten kreator yang lainnya. Tapi insya Allah perlahan tapi pasti kita akan permantap soal-soalnya. Baik teman-teman. Bagi yang baru bergabung, saya mohon bantuan teman-teman untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Dan yang masih ingin ebook bisa pesan ya, bisa chat saya langsung, sudah saya simpan di kolom komentar nomor WA saya dah, dengan dan sebagainya. Tinggal teman-teman klik saja ya. Di situ sekarang yang ready hanya dua ya teman-teman. Ada SJT, khusus SJT, dan untuk P2 dan P3 itu umum semuanya ya. Dan kemudian satu lagi adalah guru kelas ya. Insya Allah itu semua berkualitas teman-teman. Yang sudah order terima kasih banyak. Alhamdulillah, semoga bisa membantu teman-teman semua. Saya doakan subscriber saya lulus semua tahun ini. Amin amin ya robbal alamin. Kita bahas soal mengenai kebutuhan khusus ya. Kemudian setelah kebutuhan khusus ada maaf. Setelah kebutuhan khusus ada taksonomi Bloom dan tahapan juga ya. Tahapan kemarin sebenarnya sudah kita bahas, tapi untuk memperjelas dan memberikan teman-teman tryout langsung ya. Karena ini adalah tryout kita ya. Baik, kita langsung lihat soal yang pertama. Apa yang menjadi karakteristik utama dari murid berkebutuhan khusus dalam konteks pembelajaran? A. Keunggulan dalam segala bidang. B. Ketergantungan pada guru. C. Keterbatasan dalam beberapa area perkembangan. D. Keengganan berinteraksi sosial. E. Kecenderungan untuk menyendiri. Silahkan dijawab dulu, saya kasih waktu sekitar 5 detik atau 10 detik. Nanti teman-teman jawab. Kalau dirasa terlalu cepat, bisa di-pause dulu videonya ya. Baik, jadi jawabannya adalah opsi C ya, keterbatasan dalam beberapa area perkembangan ya. Itu dia karakteristik utama dari murid yang berkebutuhan khusus ya. Murid berkebutuhan khusus cenderung memiliki keterbatasan dalam beberapa area perkembangan ya, seperti keterampilan sosial, komunikasi, atau keterampilan akademis tertentu. Penting untuk memahami kebutuhan unik setiap murid dan memberikan dukungan yang sesuai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Bagaimana pendekatan terbaik dalam mendukung pembelajaran murid berkebutuhan khusus? A. Menyamakan pendekatan untuk semua murid. B. Memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan individu. C. Mengabaikan perbedaan untuk mencegah stigmatisasi. D. Fokus pada peningkatan prestasi akademis saja. E. Menyediakan pengajaran konvensional tanpa penyesuaian. Dijawab dulu. Baik, jadi jawaban terbaik jawaban yang benar ada di opsi B ya, memberikan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Jadi soal-soal teknis ini bisa dipelajari untuk P2, P3, dan P4 ya teman-teman. Ini teknis tapi bau-baunya rasa-rasanya SJT, jadi jangan khawatir. Pendekatan terbaik adalah memberikan dukungan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Makanya sekarang itu ada yang dikenal dengan assessment ya, sebelum memulai pembelajaran. Setiap murid berkebutuhan khusus memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, dan pendekatan yang bersifat inklusif dan responsif terhadap kebutuhan mereka akan meningkatkan peluang keberhasilan dalam pembelajaran. Pendekatan ini memungkinkan penyesuaian yang diperlukan untuk mendukung perkembangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru ingin mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif untuk murid berkebutuhan khusus dengan gangguan pendengaran. Langkah pertama yang paling tepat adalah A. Menggunakan buku teks biasa. B. Menggunakan visualisasi seperti gambar dan video. C. Memberikan tugas tulis yang lebih sering.
D. Menghindari interaksi sosial dalam kelas. E. Memberikan lebih banyak ujian lisan. Baik, jadi jawabannya adalah opsi B ya teman-teman. Jadi kalau dirasa terlalu cepat bisa di pause videonya ya. Dan kemudian saya akan tunggu berapa yang benar dan berapa yang masih salah ya. Masih sedikit, di video pertama masih sedikit yang komen, padahal yang nonton sudah ribuan ya. Menggunakan visualisasi seperti gambar dan video ya, murid dengan gangguan pendengaran dapat lebih baik memahami informasi melalui gambar, video, dan media visual lainnya. Ini membantu mereka mengakses konten pembelajaran tanpa tergantung pada pendengaran. Ya, jadi hati-hati ya, lihat kasus kebutuhan siswa kita itu apa. Kalau di sini dia masalahnya di pendengaran. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa dengan disleksia sering mengalami kesulitan dalam membaca dan mengeja. Strategi terbaik untuk membantu siswa ini adalah A. Memberikan lebih banyak tugas membaca. B. Memberikan lebih banyak tugas mengeja. C. Menyediakan buku teks dan font kecil. D. Memberikan catatan kuliah tertulis. E. Mengurangi waktu ujian. Kira-kira yang mana jawabannya teman-teman? Dijawab dulu ya. Baik, jadi jawabannya ada di opsi D ya. Memberikan catatan kuliah tertulis ya. Memberikan catatan kuliah tertulis, siswa dengan disleksia cenderung lebih baik dalam memahami informasi ya, melalui pendengaran atau melakukan tulisan daripada membaca langsung. Memberikan catatan kuliah tertulis membantu mereka memahami materi lebih baik. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru memiliki murid dengan gangguan spektrum autis atau biasa disingkat dengan ASD. Strategi pembelajaran yang paling efektif untuk mendukung murid ini adalah A. Menyediakan lingkungan kelas yang bising. B. Menghindari rutinitas yang konsisten. C. Memberikan instruksi lisan tanpa dukungan visual. D. Menyediakan ruang istirahat atau pelarian jika diperlukan. E. Mengabaikan kebutuhan khusus murid. Silahkan dijawab. Kalau sudah dijawab, kita lihat jawaban dan pembahasannya. Baik, jadi jawabannya adalah menyediakan ruang istirahat atau pelarian jika diperlukan. Murid dengan ASD mungkin membutuhkan waktu istirahat atau ruang pelarian jika mereka merasa kewalahan oleh situasi atau simulasi tertentu. Memberikan dukungan ini membantu mereka mengelola kecemasan dan stres. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa dengan ADHD atau gangguan perhatian dan hyperaktivitas sering kesulitan mempertahankan perhatian selama pelajaran. Strategi yang dapat membantu siswa ini adalah A. Menyediakan lingkungan kelas yang penuh warna. B. Memberikan lebih banyak tugas yang melibatkan gerakan fisik. C. Memberikan instruksi lisan tanpa dukungan visual. D. Memberikan tugas yang membutuhkan fokus lama. E. Menyediakan waktu istirahat yang singkat selama pelajaran. Baik, jadi jawabannya ada di opsi E, menyediakan waktu istirahat yang singkat selama pelajarannya. Siswa dengan ADHD mungkin memerlukan kesempatan untuk bergerak atau beristirahat sejenak untuk membantu mereka menjaga perhatian. Ini dapat membantu meningkatkan konsentrasi mereka selama pelajarannya. Jadi jangan dianggap karena kita tidak tahu dia sering jalan malah kita negur terus ya. Ada siswa yang memang butuh seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa dengan gangguan pengolahan sensorik sensitif terhadap rangsangan suara dan cahaya yang kuat. Strategi yang paling sesuai adalah A. Menggunakan lampu yang terlalu terang di kelas. B. Menggunakan permainan suara yang intens. C. Memberikan waktu tambahan untuk mengerjakan tugas.
D. Memberikan kursi yang nyaman dan tenang. E. Mempercepat kecepatan instruksi lisan. Baik, jadi jawabannya adalah memberikan kursi yang nyaman dan tenang ya. Ini semua bisa dilakukan ya. Jadi ini sangat mirip dengan soal SJT ya. Siswa dengan gangguan pengolahan sensorik mungkin memerlukan lingkungan yang tenang dan nyaman untuk dapat fokus pada pembelajaran. Memberikan kursi yang sesuai dapat membantu mereka mengatasi sensitivitas terhadap rangsangan suara dan cahaya yang kuat. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sudah berapa yang benar teman-teman? Catat sebentar ya di akhir video. Apa yang perlu diperhatikan untuk guru mendukung murid berkebutuhan khusus dalam pembelajaran? A. Memberikan perlakuan khusus yang berlebihan. B. Mengabaikan kebutuhan khusus murid. C. Menyediakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. D. Menyembunyikan identitas murid berkebutuhan khusus. E. Memberikan tugas tambahan yang sulit. Baik, jadi jawabannya ada di opsi C. Menyediakan lingkungan pembelajaran yang inklusif ya. Guru perlu menciptakan pembelajaran yang mendukung keberagaman dan memenuhi kebutuhan berbagai jenis murid yang termasuk kebutuhan khusus. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru sedang merencanakan pembelajaran untuk berkebutuhan khusus. Langkah pertama yang sebaiknya diambil oleh guru adalah A. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. B. Menentukan metode pengajaran yang paling umum digunakan. C. Menetapkan target belajar yang sederhana. D. Menyesuaikan kurikulum secara umum. E. Mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap siswa. Baik, jadi jawabannya adalah merencanakan pembelajaran untuk siswa yang berkebutuhan khusus ya. Dia. Ya, langkah pertama yang kritis dalam merencanakan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan khusus adalah mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap siswanya. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan strategi pengajaran dan memberikan dukungan yang sesuai dengan setiap individu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang siswa pada usia 8 tahun menunjukkan minat yang tinggi dalam kegiatan bermain dan mulai membentuk persahabatan dengan teman sebaya. Tahap perkembangan manakah yang paling mungkin dialaminya? A. Identitas versus peran bingung. B. Inisiatif versus rasa bersalah. C. Industri versus inferioritas. D. Otonomi versus malu dan keraguan. E. Integritas versus putus asa. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik adalah opsi B. Berinisiatif versus rasa bersalah. Pada tahap ini 8 hingga 12 tahun, anak-anak mulai mengembangkan inisiatif dalam kegiatan bermain dan sosial. Mereka juga mulai membentuk hubungan dengan teman sebaya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam proses belajar, pada tahap apa individu cenderung mengalami krisis identitas yang dijelaskan oleh Erik Erikson? A. Anak usia prasekolah. B. Remaja. C. Dewasa awal. D. Dewasa pertengahan. E. Dewasa orang lanjut usia. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Jadi kalau dirasa terlalu cepat bisa pause dulu videonya. Nanti sudah dijawab baru dilanjutkan lagi ya. Kita lihat jawaban yang benar. Jadi jawabannya adalah pada tahap ini remaja mencari dan mengembangkan identitas diri mereka. Ini krisis identitas ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tahapan perkembangan yang seringkali ditandai dengan pengembangan kognitif yang lebih kompleks, seperti kemampuan berpikir abstrak dan konseptual, terjadi pada usia berapa? A. 1 hingga 3 tahun. B. 4 hingga 6 tahun. C. 7 hingga 9 tahun. D. 10 hingga 12 tahun.
E 13 hingga 15 tahun. Oke, jadi jawaban terbaik ada di opsi D ya, 10 hingga 12 tahun ya. Anak-anak mengalami perkembangan kognitif yang lebih kompleks termasuk kemampuan berpikir abstrak dan konseptual. Ini mengenai tahap-tahap ya. Tadi kebutuhan khusus, sekarang tahapan perkembangan siswa ya. Jadi ini sesuai dengan teori Piaget ya. Tidak terlalu banyak saya ambil karena sudah kita bahas kemarin, tapi saya ambil beberapa untuk menguji pemahaman teman-teman. Pada tahap perkembangan beberapa remaja cenderung mengalami perubahan identitas dan mencari jati diri mereka sendiri. A 1 hingga 3 tahun, B 4 hingga 6 tahun, C 7 hingga 9 tahun, D 10 hingga 12 tahun, E 13 hingga 15 tahun. Kalau ada tahapan-tahapan begini berarti dia itu teori Piaget ya teman-teman. Baik, kita lihat jawabannya. Saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi jawabannya adalah 13 sampai 15 tahun. Ini kata kuncinya remaja ya. Jadi kita bisa perkirakan sebenarnya jawaban terbaiknya. Individu maaf, sudah ngantuk capek kayaknya. Individu cenderung mencari identitas dan jati diri mereka, seringkali melibatkan eksplorasi nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup. Kita lanjut ke soal berikutnya. Pada tahap perkembangan beberapa individu umumnya mencapai puncak kematangan fisik dan kognitif. A 1 hingga 3 tahun, B 4 hingga 6 tahun, C 7 hingga 9 tahun, D 10 hingga 12 tahun, E 13 sampai 15 tahun. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya. Jawaban yang benar maksud saya, kebiasaan di SJT ya. Pada tahap ini, banyak aspek fisik dan kognitif mencapai puncaknya, meskipun perkembangan masih berlanjut dalam bidang tertentu hingga tahap selanjutnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang kita sudah masuk di taksonomi Bloom. Jadi 3 item yang kita bahas pada tryout kali ini. Berdasarkan taksonomi Bloom, pada tingkat apa kemampuan menganalisis biasanya ditempatkan? A. Pengetahuan, B. Pemahaman, C. Aplikasi, D. Analisis, E. Sintesis. Jawab dulu. Baik, jadi jawabannya adalah dia di tingkat analisis ya. Nah, ini dia. Pada taksonomi Bloom, kemampuan menganalisis berada pada tingkat ketiga dari bawah. Coba kita lihat 1, 2, 3, 4 ya. Tingkat ya. Nah, ini dia. Kita lihat ini melibatkan kemampuan memecah informasi menjadi bagian-bagian, mengidentifikasi hubungan antara bagian dan mengenali pola atau tren ya. Jadi dia berada di analisis ya. Menganalisis. Kita lanjut ke ini gambarnya ya. Jadi 1956, sekarang di 2001 ada yang menambahkan menjadi create ya. Ini. Ya, jadi ini dihilangkan, berubah menjadi create di akhir. Kalau di sini dia evaluation ya. Masih aslinya yang ini ya. Ini sudah dimodifikasi, lebih bagus lagi katanya. Karena ada mencipta. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam suatu studi kasus, seorang siswa diminta untuk mengembangkan solusi kreatif untuk masalah lingkungan di daerahnya. Pada tingkat taksonomi Bloom, apa tugas ini termasuk? A. Pengetahuan, B. Pemahaman, C. Aplikasi, D. Analisis, E. Sintesis. Ya, kita jawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawabannya adalah sintesis ya. Pada taksonomi Bloom, sintesis melibatkan penggabungan elemen-elemen yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru.
Dalam studi kasus ini, siswa diharapkan untuk menggabungkan pengetahuan dan pemahaman mereka untuk menciptakan solusi kreatif sehingga mencerminkan tingkat sintesis. Makanya di sini di gambarnya itu sintesis lebih diperbaiki lagi menjadi create ya. Sintesis itu sama dengan menciptakan ya sesuatu yang baru ya, penggabungan elemen-elemen yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru. Makanya di sini lebih diperbaiki lagi, lebih jelas lagi dengan creates ya teman-teman. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru ingin mengevaluasi pemahaman siswa tentang konsep matematika tertentu. Metode evaluasi manakah yang paling sesuai untuk mencapai tingkat taksonomi Bloom yang diinginkan? A. Ujian pilihan ganda. B. Proyek penelitian. C. Menulis esai. D. Diskusi kelompok. E. Latihan permainan interaktif. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawaban terbaik ada di opsi C ya, menulis esai. Menulis esai memerlukan pemahaman dalam kemampuan mengorganisis informasi secara sistematis sehingga dapat mencapai tingkat taksonomi Bloom yang lebih tinggi dibandingkan dengan ujian pilihan ganda yang mungkin hanya mengukur pemahaman dasar. Jadi lebih tinggi kelasnya, kesulitannya menulis esai dibanding ujian pilihan ganda. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam konteks pendidikan, perkembangan taksonomi Bloom terutama menekankan pada A. Penilaian kognitif. B. Pengembangan keterampilan sosial. C. Pembentukan karakter. D. Peningkatan fisik. E. Peningkatan kreativitas. Silahkan dijawab dulu teman-teman. Baik, jadi jawabannya adalah penilaian kognitif. Jadi taksonomi Bloom itu dia fokus ke kognitif siswa saja ya. Jadi itu yang perlu diingat. Dia ada C1, C2, C3, 4, 5 sampai 6 yang mencipta itu. Create ya. Taksonomi Bloom pertama kali dikembangkan untuk menyusun hierarki tujuan pembelajaran kognitif yang mencakup kemampuan berpikir, memahami dan mengevaluasi. Kita lanjut ke soal berikutnya. By the way, sudah berapa yang benar teman-teman? Kalau benar semua, alhamdulillah. Itu tanda-tanda sudah terbayang-bayang NIP-nya. Baik, seorang siswa diberi tugas untuk merancang eksperimen ilmiah baru untuk menguji suatu hipotesis. Aktivitas ini dapat dikaitkan dengan tingkat taksonomi Bloom yang mana? A. Pengetahuan. B. Pemahaman. C. Aplikasi. D. Analisis. E. Sintesis. Baik teman-teman, jadi jawabannya adalah opsi C, E ya, maaf, E. Merancang eksperimen ilmiah baru melibatkan penggabungan informasi dan keterampilan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Nah ini tadi sudah lewat, cuma kasusnya yang beda ya teman-teman. Yang sampai bingung lagi. Kalau ada kata baru ya, atau baru melakukan, baru menciptakan yang baru, itu berarti dia berada di sintesis atau create ya, menciptakan ya. Ini kan makna dari sintesis ini kan menciptakan hal-hal baru ya dari gabungan pemahaman itu. Oke, sehingga mencapai tingkat sintesis pada taksonomi Bloom. Semoga dipaham. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tingkat mana dari taksonomi Bloom yang paling menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan evaluatif? A. Pengetahuan. B. Pemahaman. C. Aplikasi. D. Analisis. E. Evaluasi. Ya, silahkan dijawab dulu. Tingkat berpikir kritis ya dan evaluatif. Baik, jadi jawabannya adalah di bagian evaluasi ya. Dia sudah berpikir kritis di sana ya. Kalau kita lihat tadi tingkatannya, dia sebelum dimodif dia yang teratas, tapi setelah dimodif dia kedua dari atas ya. Di bawah create atau
sintesis ya. Taksonomi Bloom membagi kemampuan kognitif menjadi 6 tingkat, dimulai dari yang lebih rendah, pengetahuan, hingga yang lebih tinggi, evaluasi ya. Tingkat evaluasi menekankan pada kemampuan untuk membuat keputusan, mengevaluasi, dan membuat penilaian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam konteks pembelajaran HOTS, kegiatan apa yang paling mendukung pengembangan kemampuan kreatif siswa? A. Membaca dan mengingat fakta-fakta penting. B. Menyelesaikan latihan-latihan soal. C. Berpartisipasi dalam diskusi kelompok. D. Menulis esai analisis. E. Merancang solusi untuk masalah kompleks. Silahkan dijawab. Baik, jadi jawabannya adalah di opsi E. Merancang solusi untuk masalah kompleks. Kegiatan yang mendorong siswa untuk merancang solusi untuk masalah kompleks melibatkan pemikiran kreatif, pemecahan masalah, dan penerapan pengetahuan dalam konteks yang baru ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam taksonomi revisi Bloom, menciptakan atau creating adalah tingkat yang tertinggi, melibatkan kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, baik itu berupa ide, produk, atau karya seni. Apa yang merupakan contoh aktivitas berlevel tinggi atau HOTS menurut taksonomi Bloom dalam pembelajaran matematika? A. Menjelaskan rumus-rumus dasar matematika. B. Mengaplikasikan konsep matematika untuk memecahkan masalah nyata. D. Menghafal rumus dan definisi matematika. D. Menyelesaikan latihan soal matematika. E. Menyusun daftar fakta-fakta matematika. Oke, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi jawabannya adalah mengaplikasikan matematika untuk memecahkan masalah nyata ya. Jadi dia sudah berada di pengaplikasian. Dia sudah bisa memecahkan masalah nyata dengan 5 tadi. Di akhir dia sudah creating. Dia sudah bisa menghasilkan sesuatu yang baru ya untuk memecahkan masalah, baik itu produk, ide maupun karya seni. Jadi dia di sini termasuk ide ya, karena memecahkan masalah nyata. Kita lanjut ke masih ada pembahasannya teman-teman. Kita lihat ya. Ini pertanyaan ini menguji pemahaman tentang taksonomi Bloom, khususnya tingkat analisis dan sintesis ya. Ini analisis dan sintesis. Menjelaskan rumus-rumus pilihan. A dapat dikategorikan sebagai pengetahuan pemahaman. Jadi opsi A itu baru di tingkat terendah ya teman-teman. Menghafal rumus pilihan C termasuk dalam tingkat pengetahuan. Nah, ini juga menyelesaikan latihan soal pilihan D lebih ke arah penerapan dan pemahaman. Menyusun daftar fakta pilihan E dapat dikategorikan sebagai tingkat pengetahuan. Studi kasus dapat melibatkan studi nyata di mana siswa harus mengaplikasikan konsep matematika untuk memecahkan masalah tertentu. Ini dapat meningkatkan kemampuan analisis dan sintesis mereka. Jadi yang pilihan-pilihan yang ada di sini ini masih terkait dengan pemahaman dan pengetahuan ya teman-teman. Belum sampai di analisis dan sintesis ya. Dia baru sampai di aplikasi saja. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang guru memberikan tugas kepada siswanya untuk membuat proyek seni yang menggabungkan berbagai teknik. Aktivitas ini mencerminkan tingkat taksonomi Bloom yang mana? A. Menganalisis. B. Menilai. C. Mensintesis. D. Mengingat. E. Memahami. Baik, jadi jawabannya adalah mensintesis ya.
Mensintesis melibatkan penggabungan elemen-elemen yang berbeda untuk menciptakan sesuatu yang baru. Dia berarti sudah berada di tahap create, mencipta ya teman-teman. Siswa diminta untuk menggabungkan berbagai teknik seni untuk membuat suatu proyek atau sebuah proyek. Soal berikutnya, seorang siswa diminta untuk menggabungkan argumen yang mendukung atau menentang suatu pernyataan. Aktivitas ini mencerminkan tingkat taksonomi Bloom yang mana? A. Menilai, B. Mensintesis, C. Mengingat, D. Memahami, E. Menganalisis. Silahkan dijawab. Baik teman-teman, saya yakin teman-teman sudah mengunci jawabannya. Jadi jawaban yang benar adalah menilai. Menilai melibatkan penilaian dan pembuatan keputusan berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini, siswa diminta untuk mengevaluasi argumen yang dikembangkan, mencerminkan tingkat evaluasi dalam taksonomi Bloom. Jadi dia sudah berada di bawah ya, sebelum menilai, sudah menilai baru create ya, sudah tingkat kelima kayaknya nih. Kalau kita lihat tadi di kerucut segitiga taksonomi Bloom ya. Kalau yang model lama, versi lama dia yang paling atas evaluasi ini di penilaian. Kalau ini di mode terbaru, versi terakhir terbaru itu dia berada di tingkat kedua ya, tentang penilaian itu. Baik teman-teman, itu saja dulu yang sempat saya share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa membantu kelulusan teman-teman, bisa menaikkan nilai teman-teman nanti pada saat ujian. Semua subscriber saya khususnya, baik yang pesan bukunya, semua saya doakan lulus di sini ya. Terima kasih sudah mendukung channel ini teman-teman. Tanpa kalian siapalah saya ya. Baik, itu saja dulu. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.